Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jantan Arsadewo akan membacakan video presentasi tentang materi pengertian dan fungsi analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan, financial statement. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Pengertian analisis rasio keuangan menurut beberapa tokoh, di antara lain sebagai rasio keuangan menurut Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan antara dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan yang lainnya. Yang kedua, menurut Munawir, analisis rasio keuangan adalah suatu metode lainnya analisis untuk mengetahui hubungan pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Ketiga, menurut laporan Hanadi menjelaskan bahwa laporan analisis rasio keuangan adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Di sini dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dalam bentuk berupa angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Perbandingan angka-angka yang ada dalam satu laporan adalah komponen angka dalam neraca, misal antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar atau antara total aktiva dengan total utang. Kemudian dalam suatu periode yang sama, berarti dalam satu tahun. Secara mendasar, analisis rasio keuangan dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu antara lain 1. Rasio neraca. Balance sheet ratio merupakan rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misalnya current ratio. 2. Rasio laporan rugi laba atau income statement ratio merupakan rasio-rasio yang disusun dari data-data yang berasal dari laporan laba rugi, misalnya gross profit margin. Yang ketiga, rasio antar laporan, interstatement ratio, merupakan rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari laba rugi, misalnya asset turnover. Untuk fungsi analisis rasio keuangan sendiri, secara umum dapat diketahui bahwa fungsi analisis rasio keuangan yaitu antara lain 1. Rasio keuangan berfungsi untuk membimbing investor dan kreditur untuk membuat keputusan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa datang. Dan yang terakhir, 2. Rasio keuangan berfungsi untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Erlinda dengan NIM 19072111000130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam dan penggunaan analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu macam-macam rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Dan setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi bermakna bagi pengambil keputusan. Ada beberapa macam rasio keuangan yang digunakan secara umum dalam praktiknya, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Fungsi dari rasio likuiditas ini untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan itu sendiri. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Dan rasio ini terdapat dua macam penilaian terhadap pengukurannya. Yang pertama, apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan itu dapat dikatakan liquid. Namun sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan illiquid. Yang kedua ada rasio leverage atau leverage ratio. Di sini artinya merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Terdapat beberapa keuntungan dengan mengetahui rasio ini. Yang pertama yaitu dapat menilai kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Selanjutnya, untuk guna mengetahui keputusan penggunaan sumber dana ke depan. Yang ketiga ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan yang termasuk penjualan, persediaan, penagihan piutang dan lain-lain. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk yang selanjutnya ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rentabilitas ekonomi, membandingkan laba usaha dengan seluruh modal sendiri dan asing. Yang kedua, rentabilitas usaha. Rentabilitas usaha sendiri membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. Selanjutnya ada rasio pertumbuhan atau growth ratio, di mana rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usaha. Rasio ini menganalisis pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Selanjutnya ada rasio penilaian atau valuation ratio. Rasio ini dapat memberikan ukuran kemampuan kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Yaitu antara lain ada rasio harga saham terhadap pendapatan, kemudian rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Untuk yang selanjutnya mengenai penggunaan rasio keuangan. Jadi penggunaan rasio keuangan ini untuk menilai prestasi dari kondisi keuangan suatu perusahaan dan seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali dipergunakan adalah rasio, yang menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Jadi analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analis yang hanya terdapat data keuangan saja. Nah, analisis rasio keuangan ini menyangkut dua jenis perbandingan, yaitu yang pertama, perbandingan analisis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio di masa lalu dan harapan di masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Misalnya, current ratio atau perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun ini bisa dibandingkan dengan current ratio tahun yang lalu. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk laporan yang diproyeksikan dan dibandingkan dengan rasio saat ini atau waktu yang lalu. Dalam pembandingan dari waktu ke waktu, lebih baik dilakukan pembandingan dengan data aslinya dan bukan semata-mata perbandingan rasio saja. Untuk selanjutnya, yang nomor 2, metode perbandingan kedua yaitu membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dan kira-kira sama ukurannya atau dengan rata-rata. Industri pada yang sama, perbandingan tersebut memberikan pemahaman dan prestasi dan kondisi finansial perusahaan yang relatif terhadap industri. Akan tetapi perbandingan tersebut relatif sedikit sulit dilakukannya oleh pihak-pihak di luar lembaga keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatila Trisnayanti, NIM 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembandingan rasio keuangan. Data pembandingan untuk rasio keuangan mutlak adanya, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Nah, data pembanding yang dibutuhkan untuk melakukan rasio keuangan ini ada 6. Yang pertama, angka-angka yang ada dalam setiap komponen laporan keuangan. Misalnya yaitu seperti total aktiva lancar dengan utang lancar atau tingkat penjualan dengan laba. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam setiap jenis laporan keuangan. Misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, yaitu tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalnya itu seperti tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Nah, yang keempat yaitu adalah target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Nah, yang kelima yaitu ada standar industri yang digunakan untuk industri yang sama. Yang keenam yaitu adalah rasio keuangan pesaing yang sejenis
yang sejenis yang terdekat. Nah, digunakan sebagai bahan acuan menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik analisis lainnya. Ada beberapa keunggulan dari analisis rasio ini. Yang pertama yaitu rasio merupakan angka-angka ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Dan yang kedua, pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Dan ini sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model pengambilan keputusan dan model prediksi. Dan yang keempat yaitu menstandarisasikan ukuran perusahaan. Yang kelima, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau lebih melihat perkembangan perusahaan secara periode. Nah, yang keenam, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Selain memiliki keunggulan, analisis laporan keuangan ini memiliki keterbatasan, antara lain yang pertama yaitu rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara penafsiran bahkan dapat dimanipulasi. Yang kedua, seorang manajer keuangan harus berhati-hati dalam penilaian apakah suatu rasio tersebut baik atau buruk. Bahkan penilaian gabungan tentang sebuah perusahaan berdasarkan suatu kumpulan rasio. Yang ketiga yaitu adalah kecocokan dengan rasio gabungan industri. Bukan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. Yang keempat, dalam menganalisis setiap rasio, angka-angka yang diperoleh dalam perhitungan itu tidak dapat berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti bila setidaknya ada satu dari kedua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya perbandingan dengan perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat resiko yang hampir sama. Dan yang kedua, adanya analisa kecenderungan atau tren dari setiap rasio pada tahun sebelumnya. Itu yang satu atau dua hal yang harus dipenuhi. Selanjutnya, keterbatasan analisis rasio yang kelima yaitu pencapaian target sesuai dengan rata-rata industri, tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Kebanyakan perusahaan justru menginginkan tingkat yang lebih baik dari rata-rata industri. Oleh karena itu, lebih tepat jika difokuskan pada industri leader rasio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis rasio keuangan menurut Fahmi. Menurut beliau, ada 4 manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dan prestasi suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen dengan rujukan untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Nah, yang keempat adalah analisis rasio keuangan ini juga bermanfaat bagi para kreditor dan digunakan untuk memperkirakan potensi atau resiko yang dihadapi di masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kema Putra Al-Quri, NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar berbagai rasio keuangan dengan analisis kondisi keuangan. Yang pertama yaitu hubungan antar berbagai rasio keuangan. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Salah satunya yaitu hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung rasio keuangannya, yaitu 1. Hubungan antara rehabilitas ekonomi dengan rehabilitas modal sendiri. Yang kedua yaitu hubungan antara rasio utang dengan rehabilitas modal sendiri. Misalnya hubungan antara rehabilitas ekonomi dengan rehabilitas modal sendiri bersifat positif, semakin besar rehabilitas ekonomi akan berakibat besar pula pada rehabilitas modal sendiri.
tentunya dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Sedangkan hubungan antara rasio utang dengan rehabilitas modal sendiri dapat bersifat positif dan negatif, bahkan juga tidak berpengaruh sama sekali. Dalam praktiknya, bahwa rehabilitas modal sendiri selain dipengaruhi oleh rehabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Bentuk-bentuk pengaruhnya yaitu 1. Pengaruh positif. Semakin besar rasio utang, besar pula rasio modal sendiri. Dengan catatan apabila rehabilitas ekonomi yaitu 8%, lebih besar dari tingkat bunganya yaitu 7%. Pengaruh negatif. Apabila rehabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunganya, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri akan menjadi kecil. Yang kedua yaitu analisis kondisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan yang harus diperhatikan yaitu antara lain 1. Misalnya kondisi neraca PT Batam, TBK yang dimasukkan dalam persentase aktiva. Aktiva lancar dengan persen 82, pasifanya kewajiban lancar dengan 20%. Aktiva tetapnya sebesar 13%, pasifanya kewajiban jangka panjang sebesar 22%. Aktiva lainnya yaitu 5%, pasifanya ekuitas dan sebesar 58%. Total aktivanya yaitu 100, total pasifanya 100. Jadi seimbang. Yang kedua yaitu kondisi keuangan yang aman dapat dilihat dari komposisinya, seperti aktiva, utang, dan modal lainnya untuk kondisi aman. Contohnya yaitu aktiva lancar sebesar 70%, kewajiban lancar 25%, aktiva tetap 30%, kewajiban jangka panjang 15%, dengan jumlah modal 60%. Sehingga jika dijumlahkan, maka aktivanya 100 dan jumlah pasifanya 100. Suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman, perusahaan tersebut harus menunjukkan beberapa kondisi. Antara lain yaitu 1. Tingkat pengembalian yang rendah, 2. Dasar modal yang besar, 3. Pertumbuhan yang lambat, 4. Utang dan aktiva jangka pendek sedikit. Yang ketiga yaitu suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang tidak aman atau beresiko. Misalnya yaitu aktiva lancar sebesar 30%, kewajiban lancar 20%, aktiva tetap 70%, kewajiban jangka panjangnya 45%, modalnya hanya 35%. Sedangkan suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi tidak aman yaitu 1. Tingkat pencarian aktiva yang tinggi atau aktiva yang sulit dicairkan nilainya. Yang kedua yaitu aktiva jangka panjang tinggi. Yang ketiga, dana dari luar lebih dari 50% bisnis. Yang keempat yaitu dasar modal kecil. Yang kelima, pertumbuhan yang tinggi. Yang keenam, pendapatan yang sangat fluktuatif. Sebagai catatan, rasio tersebut di atas tergantung dari jenis usahanya atau bidang masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha, misalnya antara perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa, biasanya terdapat perbedaan dalam komposisi keuangannya, karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.